Kalian minta Bunda bahas banjir dari zamannya Sutioso, dari zamannya Sadikin, itu Jakarta tetap banjir, ngerti? Zamannya Jokowi jadi gubernur banjir, zamannya Ahok banjir, zamannya Anies banjir juga, ya. Zamannya Pak Heru sekarang banjir lagi. Jadi kalian jangan salah-salahkan. Nggak ada di zaman gubernur sebelumnya nggak banjir, semua banjir. Sekarang yang dipertanyakan, ya, apa yang udah dibuat, ada hasilnya enggak? Bunda, hari ini aku ulang tahun, sama ulang tahun sayang. Anies presidenku. Ya nggak apa-apa lah, mau presiden kau lah. Presidennya sekarang Jokowi, nanti baru Prabowo. Ada makanya lihat Google. Siapa ini? Bun, saya nggak ulta. Ada makanan lihat di Google, Bun. Ada makanya di Google. Ngapa nengok di Google? Makanan apa? Makanan kucing di Google. Makanya makanannya di Google, Bunda. Makanan apa di Google? Repot kali kau. Kok cari makanan di Google? Makanya makanan di Google katanya. Kenapa makanan di Google? Aneh-aneh. Bunda lagi di medsos ya? Kenapa Bunda tadi kucingnya? Padang, Bun. Repot kali ya, Bun. Bunda, aku Padangmu. Padang, Bun. Iya, Padang. Kenapa? Kelapa Gading banjir, Bun. Kelapa Gading lagi. Itu mah jangan ditanya. Kelapa Gading, Pulau Mas, udah daerah-daerah sana tuh daerah banjir, ya. Kampung Melayu. Yang jarang-jarang itu Pondok Bambu, Pasar Minggu, itu jarang itu. Menteng itu jarang. Kenapa Bunda? Karena mereka datarannya tinggi. Yang rendah-rendahin yang mau sampai ke laut biasanya banjir, ya. Sunter. Apalagi itu, pokoknya daerah-daerah situlah. Sunter, Kelapa Gading, Kota, ya, banjir sana. Kalau Sidoarjo, kalau Saharjo itu nggak banjir. Kenapa? Banyak selokan-selokan air di sana. Kampung Melayu, pinggir Kali Ciliwung, itu banjir itu. Bunda hafal ya? Hafalah. Cempaka Putih, itu banjir tuh. Cempaka Putih, Sunter pinggir sini. Dari Cempaka Putih masuk ke gang daerah Sunter, banjir itu. Udah Kelapa Gading, Pulau Mas, Tanjung Priuk, itu gila-gilaan banjirnya itu, ya. Belum. Terus yang itu apa namanya itu, yang jembatan besi banjir, jembatan 5 banjir sono, daerah-daerah Pluit sono itu banjir itu. Pokoknya mau deket-deket pinggir laut, ya. Pulau Gadung banjir itu. Yang susah banjir mana Bunda? Kampung Rambutan, itu susah banjir. Saharjo jarang banjir. Mana lagi? Tebet jarang-jarang. Kuningan jarang. Pasar Minggu ke sana jarang itu. Karena mereka datarannya tinggi. Ngerti? Nah, si Anies buat sumur resapan bukan di bagian yang dataran rendah, dataran tinggi. Air yang mau ke bawah bukan dibuatnya sumur serapan, buatnya di atas, di trotoar. Gimana mau air masuk ke atas, orang air dari ke bawah? Berapa banyak itu sumur resapan yang dibuat si Anies? Tapi semuanya dataran rendah, bukan dataran tinggi. Semua di trotoar.
kedalamannya cuma 3 meter. Sementara air itu tundalangnya berapa banyak. Sumur resapan paling dalam di 3 meter. Nggak jauh dari kuburan. Kuburan 2 meter. Kuburan 2 meter dalamnya. Tambah semeter lagi sumur resapan. Menampung air hujan. Air hujan dari langit bukan seperti sumur. Ngalang-ngalain satu danau, ngalang-ngalain berapa air hujan kan banyak sekali. Nggak ketampuhan lah. Cuma kalau misalnya naturalisasi bisa jadi, ya. Kalau sungai itu memang untuk dialirkan air banjir. Makanya Allah menciptakan sungai-sungai. Untuk apa, Bunda? Untuk mencegah banjir. Bukan sumur resapan. Naturalisasi itu yang penting dibangun. Itu yang gorong-gorong itu perlu diperbesar. Gorong-gorong, Kali Ciliwung dikorek lagi tuh Kali Ciliwung habis-habisan. Kecuali kalau daripada buang-buang duit hanya untuk sumur resapan, mendingan Kali Ciliwung dibenerin. Atau misalnya naturalisasi. Dibersihin dari sampah. Jangan bahas itu, Bunda. Anies, selamat bekerja. Udahlah Bunda, capek Bunda pernah. Benar, Bun. Bunda, aku tahu semua kinerja Pak Anies. Malas saja aku ngomong. Yang paling bagus tuh Pak Ahok. Yang bagus tuh Pak Ahok. Pak Ahok pinter dia. Dia buat ini, buat itu. Ahok lah pinter. Ahok pinter. Emangnya JIS itu dibangun sama siapa? Itu wacana siapa? Yang JIS sekarang itu, yang diresmikan sama Pak Anies ya. Itu karya siapa? Itu karya siapa? Karya Pak Jokowi waktu jadi gubernur Jakarta. Dia lah mau buat stadion setingkat internasional. Pak Jokowi yang membangun. Wacana Pak Jokowi itu, tapi Anies yang ngaku-ngaku. Emangnya JIS dibangun sama siapa? Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi zaman gubernur, dia lah yang membangun JIS itu. Dia yang merencanakan itu. Dia akan bangun JIS itu setingkat internasional. Dialah Pak Jokowi. Wacana Pak Jokowi itu. Kereta api di Jakarta, RT-RT itu siapa yang bangun? Pak Jokowi. Pak Jokowi yang buat gorong-gorong segede-gede terowongan Minah. Cuman Bunda nggak mau aja ngebahas. Tapi Pak Anies mau ngaku-ngaku punya dia, biarlah, biar seneng dia. Tapi kalau secara mutlaknya Pak Jokowi yang punya rencana itu. Pak Jokowi yang punya rencana yang bikin JIS itu. Dia yang yang merencanakan bangunan itu. Bisa dibilang itu sebenarnya karya Pak Jokowi, bukan Pak Anies. Cuman Pak Anies yang resmikan. Karena Pak Jokowi udah terlanjur jadi presiden. Ahok ketangkap. Reklamasi siapa? Pak Ahok. Siapa? Reklamasi siapa? Pak Ahok. JIS siapa? Pak Jokowi. Hah? RTL itu siapa yang yang sekarang naik kereta api dari Jakarta ke Depok, Jakarta ke mana itu? Itu karya siapa? Karya Pak Jokowi lah. Wacana Pak Jokowi semua itu. Pak Anies apa? Kalau kita mau mengecek ulang, Pak Anies cuma trotoar, tempat orang jalan kaki. Makanya kan dia bilang apa? Transport yang paling bagus tuh apa? Ditanya transport yang paling bermakna, Pak jalan kaki katanya.
Menurut Pak Anies, transport yang dibutuhkan manusia tuh yang mana? Kaki. Tak kemana? Ya kaki, ya kan, alat transport yang paling penting adalah kaki katanya. Makanya dia bangun buat trotoar jalan kaki, ya kan? Tapi namanya gak ada pilihan waktu itu, ya gak apa-apa lah Bunda milih dia. Gimana? Bunda nggak tahu perannya Pak Prabowo. Gua nggak tahu peran Pak Prabowo sebagai Menhankam. Iya kan? Ketika waktu di awal-awal Bunda milih siapa? Pak Anies. Kenapa? Gak ada pilihan lagi. Udah gak ada pilihan. Pak Anies, Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies lah. Tapi kan setelah berjalannya waktu, setelah perdebatan itu, Bunda berbalik pikiran lah, berbalik lagi. Kayaknya Pak Prabowo deh. Kalau di awal-awal memang Bunda milih Anies. Kenapa? Gak ada pilihan. Udah gak ada pilihan. Tapi kenapa Prabowo Pak Jokowi merapat ke Anies, ke Prabowo, langsung Bunda pindah haluan. Kalau tadinya Pak Anies, sananya Pak Jokowi, di belakangnya Pak Anies, mungkin Bunda tetap Pak Anies. Tapi karena Pak Jokowi di belakangnya Pak Prabowo, langsung Bunda. Kenapa? Karena Bunda udah pasti tahu wacana Pak Prabowo itu Jokowi itu udah hebat, dan Prabowo ternyata memang dia bagus, dia memang benar-benar kerja. Yang bikin fatal, yang betul-betul bikin fatal Bunda langsung berpindah haluan ke Pak Prabowo karena Anies menilai kinerjanya Pak Prabowo. Disitulah Bunda merasa kaya. Karena Bunda tuh udah menutup semua kinerjanya Pak Anies tentang Jakarta yang bisa dibilang lebih banyak anggaran daripada kerjaan. Dia buat sumur resapan tuh anggarannya berapa? Cari tahu sana. Dia pameran buku ke Frankfurt 3 hari, berapa anggarannya? Cari sana. Hah? Anggaran buat guru honoreran berapa? Coba tanya lagi, cari tahu sana. Anggaran buat one apa tuh yang disentul, balap mobil itu yang katanya tingkat kelas dunia, yang nggak jadi itu sekarang, itu gimana? Anggarannya berapa itu? Itu masih yang itu ya. Belum lagi dia bangun ini, bangun bambu segala macam, bangun dari lambang sepatu segala macam. Kalau mau dipikir-pikir, emang Anies memang banyak membangun, tapi banyak juga anggaran terbuang. Banyak yang dibangun, tapi banyak anggaran dibuang. Yang terbuang yang nggak jelas. Sumur resapan itu, daripada dia membangun sumur resapan, mendingan naturalisasi sungai. Jauh lebih banyak bermanfaat. Cuman kan dia kan gengsi. Air hujan jangan ditampung. Air hujan itu harus ditampung di bumi, bukan diarahkan ke gorong-gorong lalu dibuang ke laut, kata dia. Itu aja udah salah. Melanggar apa katanya? Melanggar sunatullah katanya. Justru air hujan itu jatuh ke bumi, dialirkan ke laut untuk mencegah banjir. Kalau kan dia maksudnya kan ditampung. Makanya dibuatnya sumur resapan dengan kedalaman 3 meter. Dibangun di mana Bunda? Di dataran tinggi, bukan dataran rendah. Air ke bawah, bukan ke atas. Tapi susah kalau orang udah susah sih. Makanya kalau kalian suka sama tuh jangan mendewakan. Aku dukung Pak Prabowo, tapi aku nggak mendewakan Pak Prabowo. Ya, aku nggak mendewakan dia. Aku dukung Pak Jokowi, aku nggak mendewakan Pak Jokowi. Aku dukung Pak Prabowo, aku nggak mendewakan Pak Prabowo. Aku dukung Anies di awal-awal, aku nggak mendewakan Pak Anies. Aku nggak mendewa-dewakan Pak Anies. Pak Anies manusia biasa, punya kesilapan, ya. Dia bukan Imam Mahdi. Dia bukan utusan malaikat. Pendukung Anies kan begitu, mendewa-dewakan segala macam lah, berlebih-lebihan. Aku dukung Pak Prabowo, tapi Prabowo bukan Tuhan. Aku nggak mendewakan dia. Justru dia harus bertanggung jawab dengan kerjaan dia karena dia dipilih rakyat. Aku juga bagian dari memilih Pak Prabowo, dan Pak Prabowo bertanggung jawab.
Buser berapa bunda? Hantu belau. Tengok pendukung Anies itu yang teriak-teriak. Udah kayaknya gimana gitu. Belum lagi mama-mama itu kan. Sampai dibuat-buat videonya di mana-mana. Iya kan? Mereka cuma teriak-teriak Anies bagus. Iya kan? Tapi kalian belum tahu Anies kalau jadi presiden pun. Kalian cuma menggambarkan Anies akan bagus, belum tentu bagus. Orang Jakarta aja dibuatnya nggak terlalu bagus kok, kecuali kalau Jakarta dibuatnya lebih luar biasa. Apa yang dibuat di Jakarta itu kalau kita mau satu persatu kita teliti. Apa yang dibuat sama Anies? JIS itu karya Pak Jokowi. RTL, kereta-kereta dari Jakarta dari Jakarta kemana? Ke Lebak Bulus. Itu karya siapa? Pak Jokowi. Apalagi? Hah? Apa? Jalan kaki, itu doang sama Pak Anies. Sumur resapan, berapa anggarannya? Daripada buat sumur resapan, mendingan naturalisasi, jauh lebih bermanfaat. Dananya nggak begitu banyak, anggarannya nggak gitu besar. Buat resapannya emang anggarannya nggak gede, anggarannya juga gede itu. Dia lebih banyak mengeluarkan modal daripada sedikit modal. Gas bunda, udah stop bunda. Enggak lah, kita kan ngomongnya yang reality. Coba kalian cek, Pak Anies buat sumur resapan, berapa anggarannya? Lebih banyak kemana arahnya? Ke dataran rendah atau ke dataran tinggi? Di trotoar atau di mana-mana? Lihat dong, cari beritanya. Sekarang sekarang sumber apanya gimana itunya? Apa namanya? Aduh. Bunda sehat ya bun? Kayaknya pernah di orang makin tambah umur makin tua bun. Bunda Kola kok makin muda ya? Apa sih rahasianya? Makan darah ayam. Semua juga pada bikin anggaran besar ya bun. Semua juga pada bikin anggaran besar bun. Nggak semuanya, tergantung. Berapa Pak Ahok bikin anggaran ketika dia buat susun semanggi? Uang dari mana? Coba tanya. Masih ingat? Masih ingat nggak? Pak Ahok dijadikan tempat taman-taman anak-anak bermain. Berapa dananya? Berapa keluarnya? Coba lihat dong. Kalian pikir anggarannya beberapa. Yang penting dia udah berbuat untuk Jakarta. Tapi ketika dia mengkritik kerjaan Pak Prabowo, di situ aku jadi ingat. Di situ aku baru ingat. Di awal-awal Bunda milih siapa? Milih Anies. Kasihan deh. Di awal-awal belum kampanye, ya Bunda nongkrong di grup, Bunda milih siapa? Milih Anies. Kenapa? Ya karena nggak ada pilihan lagi. Setelah Bunda belum tahu kinerjanya Pak Prabowo, aku pilih Anies. Tapi setelah aku tahu, oh ternyata Pak Prabowo tuh kerjanya bagus. Dia membeli. Belum lagi kabarnya dia mendukung Anies untuk jadi gubernur. Cerita yang dilakukan, cerita-cerita jadi kayak suatu jadi kayak telinga Bunda. Selama ini kan Bunda nggak tahu, karena Bunda di luar negeri. Aku taunya zaman Pak Anies jadi gubernur, itu cukup udah. Nah ketika pencalonan presiden, aku nggak tahu kinerja Pak Prabowo, karena aku nggak pernah ngikutin lagi tentang politik Indonesia. Aku ingat politik di zaman Pak Jokowi jadi presiden, zaman